Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Muiz belajar matematika lebih mudah. Baik adik-adik, kali ini akan saya bahas tentang bab bangun ruang sisi datar. Itu materi matematika kelas 8 semester 2, khususnya tentang luas permukaan prisma. Baik, untuk itu sebelumnya jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video akan saya upload berikutnya. Jangan lupa di share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Kompetensi dasar yang kita capai adalah ini ya. Materi pembelajarannya menentukan luas permukaan prisma. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta dapat menentukan luas permukaan prisma dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan prisma. Oke, prisma dalam kehidupan sehari-hari kita lihat ya. Nah, perhatikan gambar rumah dan atapnya berikut. Nampak bahwa bangunan rumah tersebut tersusun dari dua buah bangun ruang ya. Dua bangun ruang itulah yang dinamakan bangun ruang sisi datar ini ya. Mempunyai sisi yang datar ya. Bangun ruang sisi datar diantaranya adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Sekarang kita akan mempelajari tentang luas permukaan prisma ya. Pengertian prisma, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen dan sejajar, serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Dua bidang tersebut dinamakan bidang alas dan bidang atas, dan jarak antara kedua bidang, yaitu bidang alas dan bidang atas prisma, disebut tinggi prisma ya. Jadi ada dua, dibatasi oleh dua bidang nih yang kongruen atau yang sama dan sejajar ya. Nah, terus ini alas, ini sebagai atas, dan serta bidang lain ini yang tegak namanya sebagai sisi tegak ya. Sekarang macam-macam dan cara memberi nama prisma. Ini misalnya contoh dari prisma. Ini prisma segitiga. Kenapa? Karena alasnya segitiga. Jadi cara memberi namanya bisa dilihat dari bentuk alasnya ya. Kalau alasnya segitiga, berarti prisma segitiga. Sama atasnya juga segitiga kan. Itu ciri prisma ya. Nah, ini prisma segi 4. Karena alasnya segi 4. Ini prisma segi 5. Atau prisma segi 5 beraturan juga boleh ya. Nanti kita lihat cara memberi namanya yang lain, yaitu atau prisma ABCDEF. ABCDEF boleh ya. Bisa juga prisma PQRSTUVW ini ya, boleh juga begitu ya. Berikutnya bisa dinamakan dengan prisma tegak segitiga, boleh, atau prisma tegak segitiga ABCDF, boleh ya. Seperti itu. Ini juga sama, prisma tegak segi 4, prisma tegak segi 5 ya. Nah, sekarang kita lihat jaring-jaring prisma. Ini yaitu bentuk prisma jika kita buka ya. Itulah menjadi jaring-jaringnya. Nah, seperti ini. Dari jaring-jaring tersebut kita bisa menemukan rumus luas permukaan prisma ya. Nah, ini tadi jaring-jaringnya kita gunakan lagi. Ya, berarti luas seluruh permukaannya adalah luas alas, ini alasnya jika dibuka ya, tambah luas atas ini, dan luas sisi tegak, luas sisi tegak. Ini kita buka, sisi tegaknya ada 3 ya, contohnya. Nah, untuk sisi alas dan atas itu sama ya kan, ciri prisma, maka cukup dicari 1 dikali 2 ya, karena sama, 2 kali luas alas saja, LA ini luas alas. Nah, ini tinggal ini luas sisi tegak kan, kalau disambung seperti jadi apa nih bentuknya, persegi panjang ya. Persegi panjang itu luasnya panjang kali lebar ya. Berarti panjangnya ini A tambah B tambah C, lebarnya nih sebagai tinggi ya. Nah baik, ini tetap dulu. Lihat panjangnya tadi apa, ABC. ABC ini kan sisi dari segitiga, boleh ya kalau dibuka kan, kali tinggi ini, lebarnya sebagai tinggi. Nah, kenapa KA? KA ini keliling alas. Kita lihat A tambah B tambah C itulah keliling dari alas segitiga kan. A tambah B tambah C sama ya. Ini kan dibuka dari sini asalnya. A, ini C ini dari sini. Oke, jadi KA ini keliling alas dari segitiga. Oke. Nah, jadi tingginya tetap T. Nah, inilah rumus luas seluruh permukaan prisma ya, atau luas prisma.
atau luas sisi prisma, sama ya. Nah, 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Nah, kita lihat lagi LP luas prisma misalnya, atau luas permukaan prisma sama ya. LA luas alas, supaya tidak lupa. KA ini keliling alas, T tinggi prisma. Oke. Nah, contoh soalnya, gambar berikut merupakan prisma tegak siku-siku. Luas permukaan prisma tersebut berapa? Ya. Kita lihat rumusnya kan ini ya. Tapi ada juga keliling alas. Nah, berarti dijumlah nanti sisinya alasnya. 6, 8 ini belum ada, kita cari dulu ya. Nih, keliling alasnya kita cari dulu berapa ini. Maka menggunakan Pitagoras ya, karena segitiga siku-siku. Supaya kita bisa hitung kelilingnya. Cari ini dulu ya. Satu sisi lagi kurang. 6, 8 di Pitagoras mencari sisi yang sisi miring atau sisi panjang ya. Kalau kita pernah belajar itu, jadi sisi miring sisi yang paling panjang. Supaya dapat panjang sisinya, yang pendek diapakan? Ya dijumlah ya. Berarti nyari sisi miring, yang lain dijumlah ya. Caranya nih dijumlah ya, jangan dikurang. Triknya begitu menghafalnya. Baik, ini 6 dan 8 sisinya ya. Ingat Pitagoras kuadrat semua. Ini 36, ini 64 dijumlah 100. Lawan kuadrat kan akar ya. Akar kuadrat dari 100 adalah 10. Ya, karena 10 kuadrat sama dengan 100 ya. Jadi AB-nya dapat 10. Sini ya. Atau di sini sama ya kan? Dari sini. Nah, kalau gini bisa kita hitung kan kelilingnya, keliling alasnya atau KA ya, karena sudah lengkap. 2 kali luas alas. Alasnya bentuknya apa? Ya segitiga kan? Segitiga siku-siku. Berarti luasnya, luas alasnya luas segitiga. Luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi per 2, sama saja ya. Baik, alasnya berapa nih? Alasnya tadi boleh 8 ya, tingginya 6 ya. Ingat, setengah kali alas kali tinggi, luas segitiga. Baik, nah ini keliling alasnya ya sudah ditambah saja. Keliling alas kan semua sisi ditambah kalau keliling ya. Keliling alas berarti 6 tambah 8 tambah 10 ya. T nya tingginya tadi 12 diketahui kan. Nih 12 ya. Hitung dulu nih yang sebelah sini, hitung sebelah sini baru dijumlah terakhir ya. Karena perkalian dulu kan. Nah, ini semuanya perkalian nih. Titik nih perkalian, berarti yang mana saja boleh dicoret ini ya. Ini boleh coret sini atau ini kan ini. Ini yang gampang 2 sama 2 kan habis. Tinggal satu nggak pengaruh, 8 kali 6 48. Sebelah sini ini jumlahnya berapa nih? 24 ya. Yang dikurung 24 dikali 12 adalah 288. Jumlahnya semua 336 cm persegi. Inilah luas permukaan prismanya. Nomor 2 berikutnya. Sebuah prisma mempunyai alas berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal alasnya 18 cm dan 24 cm. Jika tinggi prisma itu adalah 7 cm, maka luas prisma tersebut berapa? Baik, untuk jelasnya kita gambar saja alasnya. Ini ya. Karena nanti untuk luas permukaan prisma yang ditanya itu perlu luas alas dan keliling alas ya. Baik, kita cari dulu sisinya sebelah sini. Karena keliling ya, keliling dari alasnya. Ini alasnya belah ketupat. Nah, cara cepatnya gini. Bisa menghitung Pitagoras seperti nomor 1 tadi dengan kuadrat ya. Tadi akarkan, atau langsung aja dengan cara cepat. Kita ingat pernah belajar triple Pitagoras. Ternyata 9 dan 12 itu kelipatan dari salah satu triple Pitagoras. Itu berapa kalinya nih? Oh, 3 kalinya ya. Lihat. 3 kali 3 9. 4 kali 3 12. Berarti yang sisi miring ini yang paling panjang kan yang di belakang ini. Jadi yang di belakang ini ya 3 kalinya juga. 3 kalinya 5 adalah 15. Jelas ya? Berarti sini 15. 15 di sini, maka semua sama 15 kan? Sifat dari belah ketupat. Ini cara cepat menghitung Pitagoras ya. Jika ada kelipatan dari triple Pitagoras, salah satunya ini. Baik, lanjutkan. Nah, luas permukaan prismanya 2 kali luas alas. Nah, alasnya bentuknya tadi apa? Belah ketupat. Berarti luas belah ketupat setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, ya kan? Oke. Keliling alasnya 15 semua ada 4 ya. Berarti 15 kali 4 atau 4 kali 15. Tinggi prismanya 7 nih diketahui ya. Oke. Berarti diagonal 1 berapa itu? Tadi diagonalnya pertama 18 ya. Diagonal 2-nya 24.
Oke, ini coret saja karena perkalian, ini semuanya perkalian, boleh yang mana dicoret duluan ya, perkalian semua masalah. Ini gampang habis, tinggal 18 kali 24 ini kali 4 kali 15 60 ke 7 420 ya, dijumlah hasilnya 852. Inilah luas permukaan prismanya. Oke. Nomor 3, Fajri akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanannya terbuka seperti tampak pada gambar berikut. Luas minimal kertas karton yang diperlukan berapa? Nah, kita lihat ini kan bentuknya prisma juga ya, cuma rebah. Ini alasnya, ini atasnya ya, harusnya kan alas sama atas sama, berarti ini alasnya, ini atasnya. Ternyata kiri kanannya kan terbuka, berarti kosong, tidak ada. Berarti ini tidak ada nih, luas alas sama atasnya nggak ada ya. Baik, berarti tidak ada dicoret. Iya, karena kosong kan, terbuka. Oke, kiri dan kanannya. Nah, tinggal keliling alas kali tinggi. Kita lihat, berarti kita nyari keliling alas nih ya. Nah, ini belum ada nih, seperti tadi. Keliling kan semua sisinya dijumlah kan. Berarti ini siku-siku Pitagoras kan. Pitagoras gunakan lagi cara cepat. Kalau ada kelipatan dari triple, ternyata ini 6, 8, ini kelipatan dari triple Pitagoras, salah satu triple Pitagoras ini ya. Lihat, ternyata 2 kalinya kan. Oke, berarti sisi miring nih, sisi yang paling panjang di belakang ini ya. Berarti 2 kalinya 6, 2 kalinya 8, 2 kalinya 5, 10 ya. Berarti ini 10. Nah, bisa kita cari keliling alasnya. Oke. Jadi ini cara cepat ya, menghitung Pitagoras jika ada kelipatannya dari salah satu triple Pitagoras. Baik, ternyata tinggal ini luasnya, keliling alasnya, ini kan alasnya ya, tinggal dijumlah saja. 6 tambah 8 tambah 10, tingginya 12. Tadi diketahui ya, ini tingginya 12 karena rebah, jadi tingginya mendatar ya. Baik, ini jumlahnya 24, ini kali 12 adalah 288. Selesai ya? Belum selesai. Lihat, ditanyalah 3 buah papan nama. Ini kan baru 1, berarti kalau 3 ya kali 3 ya luasnya. Nah, adalah 864 cm persegi. Oke. Baik, nomor 4. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan panjang sisi 8, 15 dan 17 cm. Jika luas prisma tersebut adalah 360 cm persegi, maka tinggi prisma tersebut berapa? Baik, ini yang ditanya ya. Nanti tinggi prisma ada di sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita gambar saja alasnya ini. Akan alasnya berbentuk segitiga. Ternyata segitiganya siku-siku. Tahu dari mana? Kita lihat kalau segitiga siku-siku, berarti Pitagoras berlaku kan? Ternyata 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat itu sama dengan 17 kuadrat ya. Kita lihat 8 kuadrat 64, 15 kuadrat 225, itu kalau jumlah adalah 289 sama dengan 17 kuadrat. Nah, kalau jumlah kuadrat dari sisi yang pendek adalah hasilnya kuadrat sisi yang panjang, maka itu siku-siku ya segitiganya. Oke. Atau ini adalah triple Pitagoras. Jelas ya? Baik, karena siku-siku kita hitung saja. Luas alasnya bisa alasnya 15 atau tingginya 8 atau bisa dibalik. Nah, luasnya diketahui, luas permukaannya kan 360. Oke, luas alasnya luas segitiga. Segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi ya. Atau alas kali tinggi per 2. Nah, ini keliling alasnya dijumlah saja. 8, 15, 17. Tingginya dicari, biarkan saja T begitu ya. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Yang gampang karena perkalian semua, mana dulu boleh dicoret ya. Oke, baik. Ini dijumlah dikali 120. Ini jumlahnya adalah 40. Nah, ini kan supaya sederhana, ini angka sama angka bisa digabung, bisa tambah dikurang ya. Berarti plus pindah ruas atau menyeberangi tanda sama dengan jadi min ya. Jadi min 120. Ini tetap, ini dikurang hasilnya 240. Nah, lawan kali apa? Bagi kan?
Jadi T-nya adalah 240 dibagi 40 adalah 6 cm. Itulah tingginya. Jelas ya? Gambar terakhir contohnya. Seorang ingin membuat sebuah akuarium berbentuk prisma tanpa tutup, terbuat dari kaca dengan alas berbentuk persegi. Jika luas alas akuarium 900 cm persegi dan tingginya 50 cm, maka luas kaca minimal yang diperlukan untuk membuat akuarium tersebut adalah berapa? Baik, ini ditanya luas ya. Luas minimal kaca yang diperlukan. Kita lihat dulu, kita gambar biar lebih mudah ya. Ternyata tanpa tutup nih. Nah, berarti cuma ada alas ya, yang di atas tidak ada kosong. Berarti alasnya dikurangi 1, luasnya dikurangi 1 ya. Jadi cuma ada luas alas, tidak dikali 2, coret. Ini ada 1 saja, ada alas saja ya. Baik, luas alasnya diketahui 900 cm. Alasnya bentuknya persegi kan. Nah, berarti luas persegi kan sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Berarti di sisinya berapa nih? Sisinya 30. Lawan kuadrat kan akar kuadrat ya. Di akar kuadrat dari 900 adalah 30. Inilah panjang sisinya 30 ya. Ya kalau 30 ke 30 kan luasnya pas 900 ya. Boleh kita cek seperti itu. Baik. Nah, ini kan untuk nyari apa? Keliling kan? Keliling alas buat di sini. Nah, kalau sisinya nggak tahu, susah nyari keliling, ya kan? Keliling alas KA. Baik. Nah, ini luas alasnya tadi sudah diketahui 900 cm persegi. Oke, keliling alasnya berarti kan 30-nya ada 4 karena persegi sama ya. Berarti 30 kali 4 nih atau 4 kali 30. Tingginya diketahui 50 kan? Tinggi prisma. Nah, ini yang dikurung dulu, kerjakan. 4 kali 30 120. 120 kali 50 6000 ya. Nah, berarti tinggal dijumlah ini hasilnya 6900 cm persegi. Jelas ya? Nah, untuk lebih jelasnya supaya lebih bisa lagi, silakan dikerjakan soal-soal latihannya. Selamat belajar, selamat berlatih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like loncengnya, dan juga komen dan di-share ya. Semoga kita semua sehat dan sukses. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.